Tapi sebelumnya sih aku udah pernah nyobain KTM 390, terus Royal Enfield. Pas yang ke acara WWR kan dipakai Triumph. Jadi setidaknya udah pernah nyobain motor-motor cc besar lah gitu. Jadi itu tadi kesimpulannya tidak motor trail aja ya. Kalau KTM 390 itu kan adventure. Iya. Iya. Jadi itu rutenya bukan selalu off-road ya? Dia kan ada modenya. Jadi bisa buat di jalur biasa, jalur off-road. Bukan yang ditawarkan ini rute yang 100% off-road atau ada? Lebih banyak di off-road sih. Lebih banyak. Karena saya juga nggak terlalu tertarik sama yang sport. Oh, begitu. Nggak terlalu tertarik yang aspal. Iya. Oh, iya. Terus kemudian kalau masalah endorsement tadi, selain itu apa? Paling dari helm. Helm? Iya. Tadi yang pertama nyobain Ducati ya? Iya. Oh, terus kemudian helm. Kalau helm kenapa itu? Jadi modelnya aja. Oh, jadi modelnya. Ini mungkin lebih similar gini. Kalau ini kan karena lady biker, kemudian dia biasa naik motor, jualnya ya melalui cewek cukup bagus gitu ya. Terus apa lagi? Ya paling kayak apa sih XCXR gitu. Apa namanya buat CSR aki. apa? Buat aki. Aki. Iya, inian apa namanya buat kayak buat tahan lama aki gitu. Oh, ngetes. Apa sih namanya ya? Kayak buat tambah power gitu. Jadi aki-aki yang lama bisa powernya naik. Naik lagi dengan alat itu. Iya. Itu dicoba di motor. Iya, langsung dipasang di motor saya. Oh, langsung di motornya. Iya. Berarti dipinjemi produk lah ya itu. Bukan dipinjam, langsung dipasang. Terus jadi milik gitu. Iya, jadi langsung bawa pulang. Iya. Berarti waktunya banyak juga ya. Tadi kalau dilihat dengan teman-teman kayak dengan teman-teman motor itu banyak tersita ya. Ya, lumayan sih karena aku masuk ke beberapa komunitas dan klub juga sih. Jadi kayak aku ada komunitas Cegan Bikers. Itu ladies biker khusus motor-motor custom. Oh, apa tadi? Cegan Bikers. Cegan Biker. Cewek ganteng bikers. Cewek ganteng. Oh, waduh, ini dengar namanya aja udah ngeri ini. Cegan Biker ya. Iya. Cewek ganteng. Kok ada ya cewek ganteng? Kalau cewek cantik mungkin masih umum ya. Ini cewek ganteng. Karena tampilannya kan hitam-hitam, jadi rock and roll lah gitu. Ya, maco di situ ya. Makanya disebut Cegan Biker. Iya. Dan itu cewek semua. Semua membernya cewek. Cewek semua. Terus kalau dilihat dari ceritanya tadi, waktunya banyak ketemu teman-teman dan sebagainya, itu emang kegiatan hariannya apa ya? Kalau keseharian kerja sih. Kerja juga? Kerja, dan kerjanya keliling kota juga. Kerjanya keliling kota juga. Terus itu sampai office hour ya, Senin sampai Jumat? Senin sampai Jumat, kerja Sabtu Minggu buat dengan komunitas. Oh, ada kesempatannya waktu di luar jam kerja itu ya, atau malam seperti itu ya. Wah, cukup padat seperti ini. Ini keluarga nggak komplain atau bagaimana? Untuk keluarga sih kebetulan di Jawa ya, jadi nggak ada yang komplain. Loh, di Jakarta tinggal sendiri saat ini? Sendiri. Oh, masih single ya? Single tapi ada buntut. Single tapi ada buntut. Jawabannya kayak kurang ikhlas gitu. Single tapi ada buntut. Bisa diperjelas itu? Konotasinya banyak banget ini. Ya, jadi almarhum suami udah almarhum. Oh, waduh, suami sudah almarhum ya? Sudah lama itu? 6 tahun yang lalu. Turut berduka cita ya, walaupun 6 tahun yang lalu ya. Oke. Terus ada buntut tadi, memang sudah punya anak ya? Sudah. Anaknya sekarang ditaruh di kampung? Ikut ibu. Oh, ikut ibu. Iya. Jadi di sini saat ini sendiri gitu ya? Iya. Oh, iya. Makanya waktunya banyak karena memang bisa dikatakan single gitu ya. Kalau sebagai lady biker dan single statusnya ya, dengan ini boleh dibilang single gitu ya? Boleh. Lah kan memang single ya? Iya. Ya. Single seperti itu apa nggak ada tuh? Kalau masuk tadi kan komunitasnya juga ada yang dibilang hampir rata-rata cowok. Bahkan Anda sendiri ya, Omen sendiri kan yang cewek gitu ya? Apa nggak ada itu yang mereka coba deketin lah atau ya, apa? Pasti ada sih, tapi kan kita kan namanya satu klub itu ya jangan sampai ada hal-hal percintaan lah, nanti yang ada kan jadi malahan yang ada bubar. Oh gitu, jadi malah nggak enak gitu ya? Iya betul. Emang ada pengalaman itu kok sampai disampaikan seperti itu? Ada aja sih, soalnya kan
namanya cowok kan kalau kita perhatian dikit dikiranya kita ada perasaan. Nah itu cowok-cowok kalau ketemu lady biker jangan langsung ditembak ya. Ini secara umumnya kan biasanya seperti itu, betul ya? Betul. Kalau ditembak kenapa takutnya baper? Nanti Oh baper. mungkin dia mendekati tapi kamu nggak begitu Nggak respon. dekat, terus terjadi apa? Baper tadi. Ya, Sering gitu. Nanti yang ada kan jadi malahan bukan jadi teman lagi, Jadi sungkan lebih kan lebih di baik belakangnya. yang dijaga adalah pertemanannya aja ya. Oh, baik, ya benar itu mungkin teman-teman lain bisa diperhatikan. Jadi lady biker dia punya kesukaan untuk bermotor, jadi hobinya sama, cuman itu kan. Lebih dari itu ya perlu proses, tidak bisa langsung seperti itu ya. Ya betul. Tapi apakah memang lady biker semua kayak Anda seperti ini? Jadi masuk, enggak, seperti saya sebenarnya pengen punya berteman atau ada punya motivasi lain? Teman-teman yang Ya di sana kan? pastinya sih nggak sama. Oh pastinya nggak sama. Karena kan ya namanya manusia kalau sama nanti repot dong. Harus dari yang saya kenal dari mereka ya pasti yang A begini, yang B begini, ada yang memanfaatkan, ada yang benar-benar emang Oh begitu. Emang ada juga yang memanfaatkan ya? adalah. Oh begitu. Lady biker itu? Oh jadi semua lady biker apa rata-rata seperti Anda gini? Kalau ini kan saya dengarnya agak kaku dalam percintaan ya. Mau ini nanti takutnya hal-hal seperti itu. Memang semua lady biker seperti itu? Ya jangan disamakan semua. Oh enggak, beda-beda ya? Ya. Gimana Jadi, coba ceritanya? ya banyak sih yang benar-benar emang mengandalkan hobi ya untuk bermotor, cari temen. Tapi ya ada juga kadang yang memanfaatkan kesempatan. Memanfaatkan gimana itu? Kok bisa memanfaatkan itu? Ya kadang buat cari cowok lah. Nah, jadi hampir rata-rata semua lady biker itu kaku kayak kamu seperti ini ya. Jadi kalau ada yang dekati, berusaha untuk nolak karena takut dengan alasan baper dan sebagainya apa. Ini khususnya yang single ya? Ya. Bagaimana menurutmu? Selama ini yang saya kenal ya sebagian besar ya benar-benar untuk hobi ya. Untuk hobi. Iya. Jadi memang dia jadi lady biker, cari komunitas untuk mencari teman begitu ya? Iya betul. Tapi kok banyak juga itu yang cewek-cewek Kadang ya bukan tanda petik lah ya. Bukan ini sih, bukan biker sih. Jadi sebagian itu cuman bisa naik motor, tapi dia sebenarnya bukan rider asli. Dia cuman ikut-ikutan jadi boncengers gitu. Oh, jadi ini mau membahas artinya ada boncenger ya yang seperti itu ya? Yang suka mengaku-ngaku jadi ladies biker. Oh, jadi itulah yang ingin membuat ya memang kalau para boncenger kalau dengar ini juga mungkin dia enggak kok saya, iya tidak semua. Iya, tidak tapi semua. sebagian kalau lady biker rata-rata ingin seperti itu. Tapi ya memang ada juga ya, kita nggak pungkiri ya. Cuman sebagian besar kalau disampaikan sis Omen tadi itu adalah boncenger begitu ya. Sebagian besar sih itu karena ya saya lihat sendiri ibaratnya habis dibonceng ini nanti Kok habis dipak apa ini? Habis digonceng ini terus? iya, habis diboncengin yang satu, nanti tahu-tahu udah jadi boncengernya yang satu lagi, kayak gitu kan. Jadi, sering lihat seperti itu juga? Sering. Oh, iya. Jadi kesannya, wah ini ladies biker mana, kayak gitu. Karena kan di situ lingkungannya bikers, jadi kalau nongkrong ya taunya itu kan ladies biker juga, kan gitu. Iya. Oke, jadi pengalamannya cukup banyak juga ya mengenai hal ini ya. Ada lagi yang bisa diceritakan, ini kayaknya kalau digali banyak banget ini. Ya untuk sekarang ini saya gabung di Dragon 76. Itu Dragon 76. klub dari Malaysia. Oh, ada klub dari Malaysia? Iya, dia ada mother chapternya di Malaysia, dia ada di Singapura, ada di Thailand, ada di Arab Saudi, dan Indonesia sendiri juga ada. Nah itu gimana dasarnya apa? Awalnya bagaimana Anda bisa bergabung? Terus Anda ingin, apakah dia buka rekrutmen atau bagaimana? Kok tiba-tiba dari ini tadi kalau dilihat dan komunitasnya udah cukup banyak ya di sini. Kok tiba-tiba dari klub asing nih, dari Malaysia ya? Iya, dari Malaysia. Ya jadi pas ada launching di Indonesia, saya termasuk ikut di kepanitiaan
di situ untuk menjamu, maksudnya menjamu yang tamu-tamu. Oh, jadi pada saat mereka ke sini, di sini dijamu begitu ya. Terus dari situ ada ketertarikan atau mereka mengundang? Dari situ kita kan sering gabung kan. Saya pas itu masih di Wow Angel. Jadi sering gabung, jadi ada support Dragon. Jadi support Dragon itu dari beberapa klub kita sering nongkrong bareng gitu. Nah di situ sempet nggak komunikasi selama 3 tahun lebih, terus akhirnya ketemu lagi dan ditawarin masuk, ya udah akhirnya ya udah masuk. Iya. Itu kalau yang klub-klub luar itu kenapa mau bergabung masuk? Untungnya apa? Sebenarnya di sini itu klub yang nggak terlalu banyak mengeluarkan uang sih. Karena ada bisnisnya. Oh, gitu. Nah itu tadi. Ini sebenarnya bagus ya. Mungkin bagi teman-teman yang lain atau lady biker, kalau memang ada sesuatu yang menguntungkan dari sisi bisnis ya, jangan hanya duit aja. Kalian duit itu dicari dari banyak segi gitu ya. Iya. Ya. Jadi kalau di Dragon. Bentar, belum dicabut, disambung, kita minum dulu ya. Ini tehnya khusus dari Barbar Cafe. Oke, silakan ceritakan. Jadi kalau di Dragon 76 ini nggak ada uang kas dan kita disupport dari Malaysia langsung untuk kegiatan Jadi kalau misalnya kegiatannya itu kegiatan apa? Kegiatan sosial atau ya, apa aja? Di sosial ada, kita sering ke kayak panti jompo, panti asuhan, terus kayak rumah tempat ODGJ. Nah, sampai gitu. Segitu juga? Iya. Mereka mau itu mensupport juga? Mau. Nanti lama-lama jadi LSM itu ya? Ya enggak sih. Jadi kita lebih ke yang apa sih? Kalau mengadakan acara seperti itu, ngajukan proposal dulu atau bagaimana? Biasanya kita ngajuin proposal dan banyak yang nyumbang juga sih. Nah, kalau dari luar itu juga mereka akan ikut juga dalam kegiatan itu atau cukup yang dari lokal yang aja? Dari Indonesia aja. Tapi mereka support. Wah, ini bagus juga ya. Saya baru dengar loh, ini ada kayak penyandang dananya dari luar begitu ya? Bisa dibilang begitu ya? Bisa dibilang begitu, dan kita di sini kita punya PT juga. PT Dragon Prakasa. Jadi kita ada produksi kayak sabun cuci piring, ada apa buat laundry, pokoknya macam-macam lah. Jadi di situ kita bisa jualin dan nanti hasil penjualannya bisa buat tambahan uang kas lah di situ. Oh. Jadi kita setiap kegiatan nggak harus mengeluarkan uang yang banyak. Iya, ini bagus nih suatu. Tapi untuk mencari komunitas seperti itu kan sulit juga ya. Ya justru itu saya selama kenal beberapa komunitas klub yang pernah digabung itu, ada nggak yang seperti ini? Untuk yang dia mengeluarkan dana untuk kegiatan. Terakhir ini sih saya belum pernah. Nah, sama saya juga begitu. Baru kali ini sih. Biasanya kan setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu harus uang kas lah apa segala gitu kan. Jadi saya juga ngebentuk sama teman itu Ladies Motobike. Ladies ya, motobike udah tahu berarti motobike yang naik ladies gitu ya? Iya, betul. Oh, betul gitu? Ya, oh, padahal saya cuman meneka-neka aja. Ladies. Cuman kalau ini bukan komunitas, jadi wadah. Apa bedanya wadah sama komunitas? Kalau komunitas itu kan ibaratnya satu naungan ya. Kalau wadah itu kan dari beberapa naungan jadiin satu, tapi diambil khusus buat ladiesnya aja. Oh, begitu. Jadi ini ya sebenarnya sama ya. Ini wadah baru, cuman intinya adalah ladies semua. Iya. Nah, keterlibatan Omen apa di sini? Jadi awalnya itu kita ada event susah tuh cari ladies kan. Jadi kayak misalnya ada event di motor sini, nggak ada undangan, tapi anak-anak pengen datang, tapi kan nggak ada undangan, kan nggak enak gitu kan. Jadi dikumpulin nanti kita bikin bendera untuk datang cewek-cewek semua. Iya, betul. Nah, ada satu klub dan sebagainya itu kalau mereka punya acara pengen ngundang ladies biker gitu. Bisa lewat situ juga. Jadi kalau misalnya mau ngundang ladies motobike itu bisa lewat saya atau
DM di IG-nya Ladies Motobike juga bisa. Oh, IG-nya apa namanya? Ladies Motobike juga ada. Ladies Motobike. Iya, atau DM ke IG saya langsung juga bisa. Ladies Motobike itu saat ini sudah ada extensinya, udah ada kegiatan atau bagaimana? Kita kegiatan itu setiap ya sebulan pasti ada Sunmori, terus ada datengin undangan-undangan anniversary. Kita sih rencana tahun ini ada mau touring yang agak jauhan lah gitu, karena udah hampir setahun, tapi kita belum ada kesempatan untuk touring. Touring. Iya. Padahal mereka itu dari masing-masing kegiatan. Kita touringnya masing-masing masalahnya. Jadi kepengen maksudnya ngadain touring yang bersamaan gitu. Maksudnya semuanya ikut atau mau ngadain yang trip-trip agak terlalu nggak terlalu jauh juga gitu. Lah ini Omen sendiri kalau naik motor pernah keluar kota ya? Sering. Sering? Iya. Yang bener. Jangan-jangan cuma Bekasi ke Jakarta gitu. Setiap 3 bulan sekali saya pulang kampung ke Jawa. Pulang kampung ke Jawa? Iya. Dan itu naik motor? Naik motor sendirian. Atau baru sekali 2 kali? Dari 5 tahun yang lalu saya pulang kampung sudah nggak pernah naik bis. Oh, naik motor ya? Iya. Kemana itu? Ke Banjarnegara. Luar biasa. Jadi dari Jakarta ke Banjarnegara naik motor? Iya. Tiap 3 bulan sekali? Hampir tiap 3 bulan sekali. Kadang 2 bulan kalau emang udah kangen keluarga ya. Oh, dalam rangka menjenguk keluarga Iya. ya? Dan menjenguk tadi ya, siapa? Anak ya? Iya, betul. Oh, dan itu naik motor? Iya. Bagaimana itu? Nggak takut atau gimana? Ya kalau dibilang takut sama siapa sih? Lah mungkin karena namanya juga lady biker, terus di jalan sendiri, terus kemudian nanti ya kalau ketemu para biker sih saya rasa aman ya. Tapi kan di jalan kita nggak tahu. Ya itu sih tinggal ini aja sih, maksudnya dari hati kita berani apa enggak gitu aja. Kalau dari hati kita merasa ragu ya jangan. Terus kalau mau touring itu persiapannya bagaimana? Ya pertama uang sih. Oh iya pasti ya. Pertama uangnya harus ada ya. Kendaraan harus servis, benar-benar servis semuanya lah, persiapan untuk kendaraan. Box itu udah disiapin semua. Kalau saya jarang sih pakai box. Oh, paling pakai tail bag aja udah cukup. Karena nggak suka bawa-bawa barang yang banyak. Itu ditaruh di mana? Di tali? Belakang. Di tali gitu? Kan dia ada tali langsung kan, kalau tail bag. Jadi tinggal cetek-cetek udah. Cetek-cetek langsung jalan gitu aja Iya. ya? Persiapannya fisik dan sebagainya mesti di... Kalau fisik kadang sih karena habis pulang kerja istirahat paling sejam 2 jam, malamnya jalan kan. Kalau saya jalannya malam. Oh, suka malam? Iya. Mata masih oke ya? Lebih nggak ngantuk sih karena nggak kena sinar matahari. Oh, iya. Ini luar biasa nih pengalamannya. Jadi juga touring solo rider berarti ya? Iya. Seringan solo rider atau ngajak temen gitu? Sendiri seringnya. Seringan sendiri. Wah, pengalaman pulang walaupun tidak begitu jauh sampai ujung Jawa itu. Ini suatu di jalan kan selalu membentuk pengalaman yang baru ya. Iya. Ketemu Ada dengan hujan. ada hujan dan sebagainya. Pernah hujan jam 1 malam di hutan Jati Pemalang. Oh iya, tahu. Ya. Itu di situ mau kenceng nggak bisa karena kacanya kelihatan. Mata kan minus, terus pakai softland. Kalau giliran kaca dibuka kan perih masuk, mata. Iya. Giliran ditutup nggak kelihatan kabut. Jadi mau nggak mau udah di hutan, mau kenceng jalannya juga rusak, terus bener-bener hujan kayak hujan badai. Jadi ya cuman kecepatan 20. Oh begitu. Asal jalan aja, nggak mau berhenti di mana, nggak ada buat gitu. Kalau apa namanya rutenya selalu sama atau pindah-pindah ya? Pindah-pindah lah biar ada variasi. Ada variasi. Kadang lewat Trukpuk, kadang lewat Tegal, kadang lewat Pemalang. Jadi biar tahu jalanan juga sih sebenarnya. Ya, oke. Tapi selama ini pengalamannya selama menjadi lady biker, pulang kampung dan sebagainya, kalau ada kendala kan teman-teman biker selalu menolong ya? Alhamdulillah selama ini sih teman-teman bikers dimanapun dikontak responnya cepat. Oh, mantap. Salam biker. Nah, inilah biker. Brotherhood-nya selalu ada gitu ya. Walaupun siapapun kita, dimanapun kita, kalau kita perlu bantuan ya mereka pasti akan datang. Iya, gitu. terakhir kan Lebaran tahun kemarin saya jatuh tuh di Indramayu. Ya alhamdulillah responnya benar-benar cepet gitu. Kejadian jatuh juga ya? Iya, karena udah ngantuk. 12 jam dari Banjarnegara ke Jakarta, macet. Iya. Terus apalagi yang bisa diceritakan untuk ke kita nih, biar teman-teman juga tahu nih? Ya mungkin
Untuk kedepannya kita mau ada latihan buat safety riding terus sih, biar semakin jago main motornya. Oh iya, tadi berarti motor aja perlu ya safety riding dan sebagainya. Padahal tadi kan sudah ikut ada coachnya sendiri di adventure. Kan adventure kan lain. Kita belajar motor adventure sama belajar motor sport kan lain. Oh. Jadi iya. di situ ya pengen belajar lagi. Biar nambah ilmu. Ada yang mau ngajarin. Iya. Terus kemudian ada rencana-rencana ke depan apa ini? Untuk rencana ke depan lagi kepengen ke Bali. Ke Bali? Iya. Untuk touring? Iya. Kalau dalam kehidupan nih, kan masih single nih, mau menikah atau bagaimana dan waktu dekat ini? Kalau untuk menikah kayaknya belum. Soalnya masih. Kenapa kok belum? Banyak yang perlu diperjuangkan dulu. Oh begitu. Terus ada yang mau dikerjakan mungkin dari, kan selama ini kerja ya, mungkin nggak pengen balik kampung ya atau apa begitu? Sebenarnya sih udah kepikiran ya untuk buka usaha di kampung. Soalnya kerja terus kan capek. Masa ya kita hidup kerja terus sama orang. Suatu saat kita tua mau dapat duit dari mana kalau kita nggak kerja. Jadi rencana sih mau buka optik di kampung. Di kampung? Iya, sama toko aparel. Toko aparel? Iya. Toko aparel itu apa ya? Kalau kan cewek itu mungkin baju muslim kayak gitu? Untuk perlengkapan motor. Oh, masih ada hubungan dengan motor juga? Iya. Oh. Jadi biar nggak kangen sama habitatnya ya? Iya. Jadi sekarang saat ini lagi mempersiapkan untuk membuka toko aparel itu tadi ya? Luar biasa. Mungkin teman-teman pengalaman hidupnya Sis Omen ini bisa kita jadikan pelajaran juga, bahwa di samping kehidupannya sehari-hari dia harus bekerja dan sebagainya, hobinya tetap terselaraskan dengan sama, dan juga visinya yaitu tadi dia akan membuka suatu usaha di daerahnya sendiri dengan modal yang saat ini sedang dicari, betul ya? Statement, closing statement mungkin ada yang bisa disampaikan bagaimana ke teman-teman para biker atau teman-teman yang lain? Para ladies biker, usahalah untuk cari duit sebanyak-banyaknya karena hobi kita itu mahal. Jadi jangan berpatokan sama siapapun. Untuk hobi itu harus usaha sendiri. Demikian Sis Omen, seorang ladies biker yang cukup tangguh di Jakarta. Lady biker, gasken!